Kita akan membuktikan eksperimen di anime Dr. Stone, yaitu bikin tank tapi pakai kertas. Ini adalah episode yang benar-benar fenomenal di Dr. Stone dengan penemuan yang mind-blowing karena nggak ada yang nyangka gitu. Kertas yang dia itu lemah, lembek, ringkih diolah untuk jadi body tank. Tapi seperti yang kita bahas di video sebelumnya, ternyata itu memang mungkin loh secara prinsip karena di situ kertasnya diolah jadi bahan komposit dengan resin yang memungkinkan dia untuk jadi keras. Untuk penjelasan lengkapnya silahkan cek video sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Kali ini kita akan membuktikannya secara eksperimen. Yang kita bikin kali ini adalah untuk perisai kertasnya aja, nggak sampai bikin tanknya. Ya kali bikin tanknya juga. Bahan yang dibutuhkan untuk eksperimen ini tentu aja resin sama katalisnya. Kemudian kertas. Ini aku pakai kertas nggak kepake yang udah tak pakai untuk coret-coret buat hitung-hitungan gitu. Ya biar nggak mubazir lah istilahnya. Udah sih ini aja, paling sisanya cuman tambahan-tambahan. Buat yang mungkin belum tahu, resin itu adalah sebuah bahan yang awalnya dia itu cair tapi pas udah mengering dia itu jadi keras dan kebanyakan transparan. Ada yang buatan seperti ini, itu buatan. Ada juga yang alami dari tumbuhan, tapi ya seringnya yang dipakai yang buatan kayak gini sih. Resin ini sering dipakai untuk berbagai keperluan, misalnya untuk hiasan-hiasan, bangunan, industri, dan lain-lain. Dan sebenarnya misalkan resin tok aja ini loh yang dikeringin itu udah keras loh sebenarnya. Makanya sebenarnya wajar-wajar aja ketika kertas itu dikasih resin dan dia nanti akan jadi keras. Lebih keras lagi bahkan karena kertasnya ini diperkuat oleh resin. Tapi biar lebih jelas, ayo kita buktikan bersama. Ini nanti aku akan bikin 3 variasi. Yang pertama adalah yang pakai 1 kertas tok. Terus yang kedua pakai 5 kertas yang itu kayak ditunjukin di anime Dr. Stone. Dan yang ketiga nanti aku pakai yang lebih banyak lagi sekalian ngabisin kertas ini. Oke, kayak gitu rencananya. Jadi ayo kita mulai. Pertama kita campur dulu resin sama katalisnya. Dan untuk berjaga-jaga aku pakai masker sama sarung tangan dulu. Aku sendiri belum familiar dengan resin, belum pernah ngotak-ngatik juga, makanya kalau mungkin ada teman-teman yang lebih paham dan ternyata yang aku lakukan ini ada yang keliru, boleh banget untuk ngasih koreksi di kolom komentar di bawah. Nanti akan aku benerin. Makanya juga ini aku pakai pelindung karena aku untuk jaga-jaga aja ini. Kita akan campur resin dan katalisnya ini dengan perbandingan 2:1. Ini yang dipakai adalah epoxy resin. Setelah dicampur, ini diaduk-aduk selama kurang lebih 10 menit. Selanjutnya tinggal kita ratain aja ke kertasnya. Tapi sebelumnya mejanya mau aku kasih plastik dulu biar nanti nggak ngerusak. Capek loh ini teman-teman, ternyata sampai berjam-jam aku ngerjain ini tadi. So biar ini semua nggak sia-sia, teman-teman yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe, bisa juga dengan like dan komen di video ini biar makin rame. Nanti kita akan nunggu ini sampai kering. Ini juga udah jam 7, jadi aku mau siap-siap untuk berangkat kerja. Nanti semoga pas aku udah pulang kerja ini semua udah kering, karena katanya kalau kata penjualnya kira-kira ini bisa kering dalam waktu 7-8 jam. Jadi nanti aku cek lagi apakah udah kering atau belum. Oke, akhirnya udah kering teman-teman. By the way, ini akhirnya aku ngambil pas pagi lagi, berarti ini udah dikeringin selama 24 jam. Soalnya pas kemarin sore aku lihat itu udah kering sih, tapi masih kurang matang gitu loh. Makanya aku biarin sampai pagi lagi biar bisa kering beneran. Apakah ini bisa beneran kuat dan keras? Oke, untuk lebih jelasnya masing-masing ini coba kita ambil dulu. Oh, kayak lem sih, kayak dikasih lem ini. Tapi ya emang bener resin itu kan sebenarnya ya kayak semacam lem juga kan. Wih, bagus loh. Hitunganku terabadikan di sini. Oke,
Ini untuk yang 5 buah kertas. Dan yang ini berapa? 25 kemarin kan kayaknya. Kayak paling ini deh ini. Paling mantap sendiri. Tapi ini keras banget sih. Oke, ternyata ini bisa jadi keras beneran kalau kita lihat sekilas ya. Tapi mungkin beberapa dari teman-teman akan nganggep ya iyalah, jadi keras kan itu yang keras resinnya dan lain-lain. Ya itu emang bener juga. Jadi seperti yang emang aku bilang dari awal, kalaupun misal yang dibikin itu cuman resin tok, resin aja, itu aja udah keras loh sebenarnya. Tapi ketika resin ini digabung sama kertas, dia akan punya sifat yang unik. Kalau misal resin tok, ya emang resin tok itu dia akan jadi keras, tapi dia itu kerasnya sangat getas. Getas itu maksudnya gampang pecah, gampang retak gitu loh. Sementara kalau digabung sama kertas, dimana sifatnya kertas itu kan dia lentur kan, dan jadinya hasil gabungannya akan menghasilkan material yang dia itu kuat, keras, tapi juga lentur, nggak gampang patah. So kayak gitu penjelasannya. Sekarang mari kita tes untuk kekuatan dari kertas yang udah diolah ini. Ini aku ngetesnya pakai versi low budget ya teman-teman. Soalnya kalau tes beneran bisa macem-macem. Ini nanti bisa uji tarik, uji tekan, dan lain-lain. Atau misal ujinya pakai ditembak peluru ke sini dan lain-lain. Di sini aku ngetesnya pakai pisau. Kalau kertas biasa ditusukkan dia langsung ini nih. Sementara kita akan melakukannya nyoba pakai si kertas yang udah diolah pakai resin ini. Sama aja ternyata teman-teman. Untuk yang kertas 1 lapis tok ini ternyata dia belum kuat sama sekali. Masih lemah sih ini. Lawan pisau ini aja kalah loh, apalagi lawan tombaknya Kinro. Untuk yang 1 kertas ini dia fail. Tetot. Ini jatuhnya sebenarnya kayak kertas dilaminating sih. Terus ini kita lanjut ke 5 kertas yang dia ini yang ditunjukin oleh Senko. Oke, keras beneran loh ini. Dia bisa nembus loh ini. Ini Pak. Oke, untuk yang kertas 5 tumpuk ternyata dia masih cukup kuat, nggak rusak loh ini. Kalau ini 5 kertas biasa yang nggak dikasih resin, jelas kan ya? Tetap tembus kalau misal pakai 5 kertas tok tanpa dikasih resin. Oke. Untuk 5 kertas ini dia lolos uji, dia masih kuat. Dan selanjutnya 25 kertas. Ini keras beneran loh teman-teman. Kayaknya bisa loh ini dipakai maku gitu. Jelas sih kalau yang ini ya. Yang 5 aja ini nggak bisa, apalagi kalau yang 25. Ini beneran kuat loh. Dan ya bahkan misal pun kertas itu 25 lembar ditusuk tok pakai kertas aja itu susah kan, apalagi ini tambah resin. Oke, masih lolos uji ini. Dan gimana? Dan menariknya dari komposit ini adalah karena dia itu strukturnya unik, dia itu bisa lebih kuat dengan berat yang lebih ringan. Makanya ini tuh masih ringan loh ini. Daripada misal bawa triplek loh, misal dibandingin sama triplek, ini tuh ringan. Oh, kalah kamu. Lemah. Keren sih Dr. Stone ini. Semoga teman-teman bisa dapat ilmu baru ya. Aku juga dapat ilmu baru loh dari eksperimen-eksperimen kayak gini tuh. Gunting bisa nggak ya? Oh, digunting juga masih bisa loh kalau yang ini. Kalau yang ini, oh masih bisa digunting juga sih. Kalau yang 25 ini, kertas tok aja ini susah loh motongnya. Nggak bisa. nggak bisa. Gitu teman-teman, kalau kalian suka video ini boleh banget untuk kasih like dan komen. Yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe-nya juga biar makin rame gitu. Kalau makin rame nanti aku akan sering untuk bikin eksperimen-eksperimen kayak gini.
Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!